Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bagi kemarin yang sudah mengikuti pembacaan hadis arba'in dari awal sampai akhir, seperti yang sudah saya sampaikan, saya akan menyampaikan ijazah. Meskipun lembarannya saya tidak punya ya, berarti ini lisan saja. Ini ijazah hadis tersebut dengan sanad dari pemberi syarah ini, Hisham Kamil Hamid Musa, sampai kepada Imam Nawawi yang mengarang kitab tersebut. Dan tentu kalau dari Imam Nawawi sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini untuk berkenalan saja dengan tradisi sanad. Saya juga bukan tipe orang pencari sanad. Ini pas qadarullah, karena memang pas belajar ini, pas ada syekh yang datang, kemudian saya mengikuti pembagian beberapa sanad kitab. Maka kemudian karena saya memiliki sanad kitab tersebut dan di dalamnya ada ulama Nusantara ya, ada ulama dari Nusantara itu 7 orang. Itu sesuatu yang membanggakan kita, yang kita syukuri. Maka kemudian sekalian saja saya bagi sanadnya. Dan sanad ini bukan untuk berbangga-bangga, naudzubillah, ini sekedar untuk kesyukuran saja bahwa kita itu belajar dengan ketersambungan sampai kepada para ulama kita. Meskipun di sini saja, yang lainnya kan masih harus belajar lagi. Nah, arwi ijazatan an syekhina Ibrahim bin Muhammad Muftil Haskah di Suriah anis Syekh As-Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki anis Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani anis Syekh Bakir bin Nur Al-Jugjawi wa Syekh Wahyuddin bin Abdul Ghani Al-Falimbani kilahuma anis Syekh Mahfud bin Abdullah At-Turmusi an abihi Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Mannan At-Turmusi an abihi Asy-Syaikh Abdul Mannan At-Turmusi anil Ma'mar anil Muammir Asy-Syaikh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani anis Syekh As-Sofi As-Sayyid Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul Ahdal anis Syekh Abdurrahman An-Nakhri an abihi Asy-Syaikh Al-Musnid Al-Hafidh Ahmad bin Muhammad An-Nakhri Al-Makki An-Syaikh As-Sams Muhammad bin Al-Ala Al-Babili An-Syaikh Salim bin Muhammad An-Sandhuri An-Syaikh An-Naham Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti An-Syaikh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari An-Syaikh Al-Khatib Muhammad bin Abdullah Ar-Rashidi An-Syaikh Al-Qadi Majduddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi An-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Ma'ruf bi Ibn Al-Khubbas an muallifiha an Maulana al-Imam al-Alamah Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala wa qad ajastu al-ikhwan al-kiram yani antum jami'an bi qiraatihi wa usihi bi taqwallah fi sirri wal alan wa alla yansani wa ahli wa masyayikhi min salihi du'aikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya bahasakan bahasa Indonesianya, ketika nanti Anda sekalian saya sebutkan, silakan mengucapkan kami menerima atau qabilna. Saya meriwayatkan secara ijazah dari syekh kami, dari Ibrahim Hamid Musa, dan saya potong diri saya dari Syekh Ibrahim langsung ke Syekh Ibrahim Hamid Syekh Hisham Kamil Hamid Musa, dari Syekh Ibrahim bin Muhammad, beliau adalah mufti di daerah Haskah di Suriah, dari Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dari Syekh Muhammad Yasin Padang, dari Syekh Kiai Bakir Nur Jogja, dan Syekh Kiai Wahyuddin bin Abdul Ghani Palembang. Keduanya dari Syekh atau Kiai Mahfud bin Abdullah Termas, dari bapaknya Syekh atau Kiai Abdullah bin Abdul Mannan Termas, dari bapaknya lagi Syekh Abdul Mannan Abdul Mannan Termas, dari Syekh Abdul Somad Palembang, dari Syekh As-Sofi Sayyid Ahmad bin Muhammad Syarif Maqbul Ahdal, dari Syekh Abdurrahman An-Nahli, dari bapaknya Syekh Musnid Al-Hafidh Ahmad bin Muhammad An-Nahli Al-Makki, dari Syekh Sams Muhammad bin Ala Al-Babili, dari Syekh Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dari Syekh Naham Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti, dari Syekh Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Syekh Khatib Muhammad bin Abdullah Ar-Rashidi, dari Syekh
Al-Qadhi Majduddin Ismail bin Ibrahim Al-Hanafi dari Syekh Muhammad bin Ismail Al-Ma'ruf yang dikenal dengan Ibnu Habbas, dari penulisnya yaitu imam kita Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, semoga Allah merahmatinya. Saya ijazahkan sanad hadis arba'in ini kepada Anda sekalian dengan membacakannya, dan saya berwasiat kepada Anda sekalian untuk bertakwa kepada Allah baik dalam sendiri maupun bersama-sama, dan Anda tidak melupakan saya, kemudian guru saya, keluarga saya, dengan doa-doa Anda sekalian. Nah, itu sudah selesai, saudara sekalian dirahmati Allah, sehingga secara tidak langsung bagi yang sudah mendengarkan hadis kemarin, pembacaan hadis dari awal sampai akhir, Anda sudah punya sanad. Ya, dan kemudian tinggal nanti kemudian dipelajari lagi, diselesaikan belajarnya, diajarkan meskipun dengan pengajaran yang sederhana, potongan-potongannya. Dan jangan lupa untuk mendoakan, ya, mendoakan kami termasuk para syekh yang menjadi jalur sampainya hadis arba'in tersebut dari Imam Nawawi kepada Anda sekalian. Baik, itu ya, itu formalitasnya bersanad itu seperti itu ya. Ada yang ringan, ada yang mudah. Ini termasuk yang ringan. Kalau yang berat itu bisa Anda mengikuti syarah hadis arba'in itu seminggu full beserta syarahnya baru bisa mendapatkan sanad. Nah, kalaupun yang saya contohkan tadi yang paling ringan. Jadi yang barusan datang kemarin nggak ikut merasakan mendengar hadis pertama sampai 42. Itu lumayan bosan dan mengantuk itu. Baik, kita lanjutkan ya bahasannya. Kita mulai masuk hadis yang pertama. Ini hadis yang sangat penting, hadis tentang niat. Ya, mohon maaf halamannya beda. Buku yang saya pakai ini adalah edisi lanjut dari itu, tetapi isinya tuh sebenarnya nggak ada bedanya. Nanti silakan Anda cermati, bunyinya sama. Hadis pertama, hadis judulnya Innamal a'malu binniyat, ya, sama kan judulnya, Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu hanyalah dengan niat-niat. Nah, terjemahannya itu letter luck-nya begitu. Ya, jadi amal-amal itu dengan niat-niat. Artinya bahwa sebuah amal bisa mengandung banyak niat. Atau banyak niat atau banyak amal dengan banyak niat pula. Itu semuanya bisa. Nah, bagaimana bunyi hadisnya? An Amiril Mu'minina, ya, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umara Ibnul Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahul Bukhari wa Muslim. Di situ hadisnya ada harokatnya nggih. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Dari Amirul Mukminin, dari pemimpinnya orang-orang beriman, ya, istilah itu pertama kali dipakai oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab, ya. Tidak menyebutnya sebagai khalifah, tapi menyebutnya Amirul Mukminin. Amir itu dari kata amr. Amr itu bisa bermakna urusan, bisa bermakna perintah. Amir itu yang mengurusi atau bisa juga yang memerintah. Mengurusi dan memerintah siapa? Orang-orang beriman. Lakopnya, kunyahnya, ya, julukan. Jadi julukan itu dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Ada kunyah, ada lakop. Kalau ini kunyah, dia Abu Hafs, ya, Abu Hafs. Hafs itu singa. Anak perempuan beliau namanya Hafsah, yang nantinya menikah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Umar. Bapaknya namanya adalah Al-Khattab. Semoga Allah ridha kepada beliau. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu hanyalah dengan niat-niat. Amal-amal itu hanyalah dengan niat-niat. Artinya apa? Yang namanya amal itu pasti ada niatnya. Baik niatnya itu secara lantang itu ditegaskan dalam hati ataupun sudah menjadi kebiasaan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi semua orang hanyalah apa yang dia niatkan. Bagi semua orang hanyalah apa yang dia niatkan.
Faman kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya, faman, maka barang siapa yang hijratuhu, hijrahnya, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu, maka hijrahnya, ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya, lidunya yusibuha, untuk dunia yang dia incar atau dia cari atau yang mau dia miliki, fahijratuhu, mohon maaf, abimro'atin yankihuha, atau perempuan yang mau dia nikahi, fahijratuhu, maka hijrahnya, ila ma hajara ilaihi, menuju apa yang dia cari tersebut. Itu bahasa terjemahannya begitu, karena kalau letter luck angel. Menuju apa yang hijrah kepadanya, wis angel kuwi. Ila ma hajara ilaihi, menuju apa yang dia cari. Gaya bahasa begitu itu untuk menyepelekan. Gaya bahasa Nabi tersebut untuk merendahkan. Ya wes, itu dalam bahasa Indonesia ya sudah, dalam bahasa Jawa ya wes kono. Nah itu begitu. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita masuk ke, kita berkenalan dulu dengan rawinya. Ya, kita berkenalan dengan periwayatnya. Kita belum masuk ke makna hadisnya. Ini cukup panjang ya. Nasabnya, nama dan nasab Umar bin Khattab. Huwa, sama ya. Huwa Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabbah bin Qorad bin Razah bin Adi. Sebentar, saya kayaknya tak pakai anu aja, pakai PDF-nya saja. Oh ada itu, pinjam untuk bacakan saya, nanti tak pakai PDF biar mudah. Biar sebenarnya bedanya sih nggak terlalu banyak, paling 1-2 kalimat saja per syarah hadis itu, tapi biar halamannya cocok dengan yang Anda pegang ya. Baik, itu tadi namanya ya. Wa ummuhu, ibunya Umar bin Khattab namanya siapa? Hantamah bintu Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah bintu Hisham bin Al-Mughirah, itu nama ibunya. Jadi bapaknya namanya Khattab, ibunya namanya Hantamah. Mauliduhu, kelahirannya. Wulida bi Makkah ba'da amil fili bi salasati asyara aman. Ya, bi salasi asyar aman. Beliau dilahirkan, wulida dilahirkan, di Makkah, ba'da amil fil, setelah tahun gajah, di salasati asyar aman, yaitu 12 tahun. Jadi beliau lahirnya 12 tahun setelah peristiwa gajah. Mohon maaf, 13 tahun setelah peristiwa gajah. Sehingga beda usia beliau dengan Nabi Muhammad adalah 13 tahun. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau berusia 27 tahun. Ketika dia masuk Islam, umur berapa dia? 33, karena dia masuk Islam tahun 5 atau 6 Hijriah. 5 atau 6 kenabian.
Ketika Nabi Muhammad meninggal, umurnya berapa? Berarti 50 tahun ya. Ketika Nabi Muhammad meninggal, umur Umar adalah 50 tahun. Islamuhu, Islam beliau, Islamnya. Aslama, dari dia masuk Islam. Fissanah as-sadisah, fissanati as-sadisati, di tahun ke-6 minal bi'sah, dari kenabian atau dari diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Wakila al-khamisati, dan ada yang mengatakan tahun kelima, ada yang mengatakan tahun kelima. Wa umruhu sittu wa ishruna sanah, sittu wa ishruna sanah, 26 tahun. Tapi ini salah ya, ini hitungannya salah. Ini hitungannya salah. Wakila sab'u wa ishruna sanah, sab'u wa ishruna sanah, 27 tahun. Nah, ini salahnya kenapa? Karena itu adalah usianya ketika Nabi diangkat menjadi Nabi. Berarti setelah 5 tahun kemudian umur beliau sudah berapa? 32 atau 33. Nah, jadi situ beliau ini penulisannya itu ada kesalahan berkaitan dengan hitungan. Ya, karena dia menggunakan hitungan perbedaan umurnya dengan Nabi, lalu kemudian ingatnya usia Nabi ketika berumur 40 tahun. Padahal saat itu tahun ke-6 kenabian, berarti beliau berislam itu 6 tahun setelah berusia 26 atau 27. Berarti umur berapa itu? 32 atau 33. Oke. Tak cek dulu kalau yang di sini apakah sama, artinya salah hitungannya gitu. Sama-sama salah. Tapi yang pasti tadi ya, umurnya 32 atau 33 tahun. Wa anna islamahu, dan sungguh keislamannya ba'da arba'ina rajulan, setelah 40 lelaki. Setelah 40 lelaki. Bayangkan, Nabi berdakwah 5 atau 6 tahun, jumlah pengikut laki-lakinya hanya 40 orang. Orang gondok wih. Itu kalau mentalnya kayak kita, wis pensiun nih, wis Gusti Allah wis augah gitu. Itu kalau kita. Karena beliau kemudian mendengarkan cerita Nabi Nuh yang lebih mengenaskan ya. Nabi Nuh itu berdakwah 900 tahun dan pengikutnya hanya 80 orang. Ada beda pendapat tapi nggak sampai 100 orang. Bayangkan 900 tahun pengikutnya 80. Wis genep ke 90 wis lah main gampang. 10 tahun dapat 1 orang itu. Ya 900 kan dibagi 90 ketemunya 10. Berarti tiap 10 tahun dapat 1 orang itu. Ya pura ngenes ya. Ya, ketika banjir air bah itu terjadi ya, itu pengikutnya hanya 80-an orang itu. Itu pasti ada yang jomblo juga itu. Padahal hewan-hewan yang dimasukkan ke dalam itu berpasang-pasangan itu. Itu kan mengenaskan ya. Ya enggak lah ya. Wa ihda asyrata imro'ah, dan 11 orang perempuan. Jadi Umar itu kalau dihitung-hitung itu nomor punggungnya 52.
Ya, nomor punggungnya 52. Karena beliau orang yang masuk Islam ke 52. Setelah 40 orang lelaki dan 11 orang perempuan. Wa kana islamahu, dan sungguh keislamannya nasran wa izzatan, pertolongan dan keperkasaan. Nasron itu adalah pertolongan, izzatan itu adalah keperkasaan. Untuk siapa? Lil muslimina, untuk orang-orang Islam. Faqad da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh Nabi telah berdoa. Jadi Islamnya Umar itu tidak lepas dari doanya Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma a'izzal Islam bi ihdal umaraini. Betul. Ya Allah. Kok dulu Nabi nggak minta dua-duanya ya? Nanti kan dua-duanya kan mantap tuh kan. Ya Allah, a'izza, perkasakanlah, kuatkanlah, hebatkanlah. Apa? Islam. Ya Allah, kuatkanlah Islam itu biihda, dengan salah satu dari al-umaraini, dua Umar. Nah, nama Umar itu bisa Umar, Amru, Imran, nah itu ya kayak Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldo, itu Odo. Itu dia sama. Ya kan Brazil itu kan jajahannya Spanyol kan? Jajahannya Portugis kan? Dan Portugis setelah Spanyol itu dulu wilayah Andalusia, wilayah kaum muslimin. Kayak Imam Ibnu Abdul Bar misalkan ya, beliau meninggalnya di Lisboa, di Lisabon, tempatnya Ronaldo Portugal itu ya. Itu. Terus, oh ini ada arba'in ya. Nah terus, siapa Umar yang satunya lagi? Yaitu Amru bin Hisham. Amru bin Hisham. Siapa itu Amru bin Hisham? Abu Jahal. Abu Jahal. Nah pertanyaannya nih, kenapa Abu Jahal disebut Abu Jahal? Apakah karena dia bodoh? Salah, karena dia sangat pintar. Julukannya sebelum dia menolak Islam adalah Abul Hakam, bapaknya kebijaksanaan, ahlinya kebijaksanaan. Gampangannya dia adalah rujukannya ya, rujukannya orang-orang jahiliyah zaman itu. Tapi gara-gara dia begitu cerdas kok malah menolak Islam, makanya kemudian umat Islam menjulukinya Abu Jahal. Kalau orang-orang kafir memanggil dia tetap Abul Hakam. Tapi kalau kita kaum muslimin memanggilnya Abu Jahal, karena apa? Akalnya cerdas, tahu Muhammad adalah nabi, tahu Quran adalah wahyu, tapi kemudian tidak mau masuk Islam karena nggak mau rugi duniawi. Apa perbincangan dia dengan Abu Sufyan ketika sama-sama mencuri dengar Quran? Kan dua-duanya kan pernah curi-curi dengar Quran kan? Quran tuh api ya gitu. Kemudian saling ngonangi, kemudian saling ngopong ngrungokke lah, kamu juga ngapain? Nah itu kan. Dan itu terjadi beberapa kali. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, menurutmu Muhammad itu nabi bukan? Ya nabi dia. Nah terus kenapa kamu nggak percaya? Masalahnya, nanti ya, masalahnya ya suku kita dengan sukunya itu biasa bersaing. Kalau menjamu jamaah haji, ya kita bersaing. Kalau memberi makan kita bersaing. Kalau berbuat baik kita bersaing. Kadang menang mereka, kadang menang kita. Nah, ini berkaitan dengan gengsi ya. Nah kalau sekarang kemudian suku mereka ada seorang nabi, ya kita punya apa lagi? Mending kita dustakan saja. Jadi gengsi itu sudah sangat melekat. Jadi penolakan pada Nabi Muhammad itu motifnya macam-macam ya. Kalau mau kita lacak sedalam-dalamnya itu macam-macam. Ya, karena ada yang merasa karena bisnis berhalanya bubar. Karena ada yang bisnis pelacurannya bubar. Karena ada yang bisnis ribanya bubar. Sama, ya? sama seperti hari ini. Iya, memang hanya berulang kan?
Ya, banyak. Makanya sebetulnya ya, makanya kita tidak perlu menghina mereka ya. Kita bersyukur Allah tuntun kita ya. Karena kalau kita diberi seperti mereka, kita mending nangis baik gitu. Ya. Makanya kasihan pada orang-orang yang dia tidak, karena sebetulnya gengsi, kemudian takut rugi itu sebetulnya yang dia lawan siapa sih? Siapa? Ya dirinya sendiri kan sebetulnya. Ya kan? Dia melawan Allah, tapi sebetulnya yang melawan Allah tuh ya dirinya sendiri kan. Coba tanya ke mereka hati nuraninya, Muhammad nabi bukan? Ya nabi. Quran wahyu bukan? Ya wahyu. Tapi kenapa kok nggak beriman? Lah masalahnya itu dia. Makanya ketika kita tidak diberikan beban oleh Allah yang membuat gengsi seperti mereka, bersyukurlah. Kebanyakan pengikut Nabi Muhammad itu orang miskin. Kenapa? Ya mereka nating tulus ya. Ya nggak beriman ya miskin, harus mending beriman, ya kan? Ya mending beriman. Bedanya adalah kalau dulu mereka miskin disia-siakan, ketika sudah beriman dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Punya saudara-saudara Muslim yang menanggung mereka, mereka nangis-nangis bareng, mereka berbahagia-bahagia bareng, dan saudara-saudara Muslimnya memperlakukan mereka istimewa begitu ya. Bilal itu kurang apa? Dalam artian bagi ukuran orang Arab yang ganteng-ganteng itu Bilal itu apa? Sudah budak, hitam, jelek. Tapi bagi agama ini, muadzin aja disebut Bilal, ya enggak? Ya. Tanya orang-orang yang anaknya tuh dikasih nama Bilal. Tahu nggak Bilal itu kulitnya hitam, jelek, orang hitam itu? Paling nggak tahu. Kalau tahu mungkin mereka mikir ulang begitu. Tapi cukuplah mereka itu tahu bahwa Bilal itu adalah seorang muadzin. Maka mereka bangga punya anak yang disemati nama ya. Film kartun Bilal terbitan Hollywood itu menurut saya bagus, bisa ditonton itu. Itu layak lah. Adegannya tidak ada adegan bermacam-macam yang kurang ajar begitu, dan bagus sekali. Itu masya Allah. Cari aja di internet Bilal begitu, bagus sekali. Nah, itu meskipun sosok sahabat yang digambarkan di situ hanya beberapa saja. Seperti Abu Bakar itu tampak seperti orang bijaksana sekali, Sa'ad yang kelihatan energik, ya, kemudian Hamzah yang kelihatan sangat perkasa, itu bagus itu. Kartun, tapi bagus itu. Artinya layak ditonton anak-anak itu. Bahkan yang dewasa nonton pun juga akan mengambil manfaat. Meskipun beberapa akurasinya agak beda sedikit. Kalau di situ dia diceritakan mengeksekusi Umayyah bin Khalaf, tuannya yang dahulu nyiksa. Ya, karena kan kalau cerita sebenarnya kan bukan dia yang eksekusi ya, tapi bagus itu. Terbitan Hollywood memang bagus itu, gambarnya bagus, ceritanya bagus, dan memang ceritanya yang buat film ini ingin mengangkat bagaimana Islam itu membuat orang yang dihinakan, kulit hitam, jelek itu dimuliakan. Itu bagus ya, satu ya layak lah kita harus apresiasi film itu. Bahkan kalau nilai edukasinya ya lebih bagus dibandingkan Upin Ipin itu. Meskipun Upin Ipin ya sudah lumayan gitu ya sebagai tontonan anak-anak, tapi ini lebih bagus lagi. Meskipun mungkin kalau untuk anak-anak kecil banget mungkin belum cocok ya, mungkin umur ya 5 tahun, 7 tahun itu sudah agak. Oke, itu dia. Abu Jahal itu begitu ya. Dan Umar ini juga orang yang cerdas ya. Umar itu orangnya zaki ya, cerdas. Ya, dia dengan Khalid bin Walid itu sebetulnya mirip secara fisik, karena kan marganya sama kan. Bedanya kemudian keterampilannya, Khalid lebih kuat dalam kepemimpinan militer, kalau Umar dalam kepemimpinan politiknya. Ya, mirip-mirip aja dia sebetulnya. Wa huwa awwalu man ashhara islamahu fi wadhin nahari indal Ka'bah. Huwa awwalu, dialah yang pertama, man ashhara, yang menampakkan, atau orang yang menampakkan islamahu, keislamannya, fi wadhin nahari, di siang bolong, indal Ka'bah, di depan Ka'bah. Aduh, dia bahasanya gini, saya mau Islam, saya Islam, mau apa kalian? Nah, itu dia. Nah, ini repot kan? Mungkin kita sampai situ dahulu. Saya sempurnakan dengan cerita bagaimana dia masuk Islam ya. Itu
Beliau itu kan sebetulnya kan sudah mangkel dengan Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jeleh itu ya. Karena apa? Tidak ada yang berhasil untuk menghajar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di satu hari dia sudah mangkel, dia sudah bawa pedangnya untuk membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dia bergerak menuju Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang kemudian komentar ya. Ya, ini komentatornya ini kemungkinan juru gosipnya saat itu. Karena nanti dalam salah satu riwayat dikatakan Umar itu ketika masuk Islam, dia memberitahu tukang gosipnya ya, tolong sampaikan ke orang-orang saya masuk Islam itu. Oh, tukang gosipnya udah kemana-mana tuh. Nah, orang yang komentar tuh bilang begini, kamu mau kemana? Saya mau bunuh Muhammad. Lah ngapain kamu bunuh Muhammad? Adikmu loh melebu Islam itu. Oh, dia nggak terima kan? Dia kemudian datangi adiknya. Adiknya itu namanya Fatimah binti Khattab. Itu adalah istri dari sahabat yang namanya Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Nah, ketika kemudian Umar sampai di depan rumahnya begitu, ya sebenarnya dia sayup-sayup sudah mendengar bacaan Quran adiknya. Dan adiknya itu, baik Fatimah maupun suaminya, Sa'id bin Zaid itu sedang belajar Quran, diajari Quran oleh seorang sahabat yang lain. Saya lupa namanya Khas itu. Nah, ketika kemudian mereka dengar Umar datang begitu ya, sahabat ini sembunyi itu, yang ngajari Quran ini sembunyi di kolong dipan begitu. Sementara keduanya lah yang kemudian harus berhadapan dengan Umar. Ya Umar tanyanya belak-belakan saja, kamu masuk Islam gitu. Nah, saat itu dikatakan bahwa Fatimah itu menyembunyikan lembaran Quran ya. Kalau lembaran itu jangan dianggap tulisannya begini, enggak ya, cuma coret-coret garis saja. Itu sebagai penanda saja, itu diletakkan di bawah pahanya. Nah, Umar kemudian memintanya dengan cara kasar dan Fatimah itu mempertahankannya hingga kemudian Fatimah ditempeleng itu. Nah, proses tempeleng itu yang kemungkinan membuat Umar tuh merasa bersalah. Lalu kemudian dia minta baik-baik begitu, lalu kemudian Fatimah tidak mengizinkan. Fatimah alasannya bahwa kamu orang kafir, kamu tidak boleh menyentuhnya. Allah yamassuhu illal mutahharun, itu salah satu maknanya adalah tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Maka kemudian Umar mandi dan kemudian menyentuh mushaf itu. Nah, karena dia kan nggak punya riwayat buta huruf kan, Umar kan cerdas orangnya dan memang bisa baca tulis itu. Bahwa dia preman pasar mungkin iya, tapi cerdasnya iya juga itu kan. Ya, masa iya preman pasar goblok gitu kan, dia dikerjain pasukannya nanti. Dia baca itu, yang dia baca adalah bagian dari surat Toha. Ya, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, ketika dia baca Quran itu diturunkan bukan agar kamu sengsara. Nah, dia terbetik hatinya gitu kan. Saya berapa ayat kemudian dia sadar bahwa ini bukan omongan Muhammad. Ini bukan omongan Muhammad. Maka kemudian dia bersahadat. Nah, maka kemudian dia minta tolong kepada, dan sahabat yang tadinya sembunyi itu bersuka cita itu. Dan dia katakan bahwa Allah kabulkan doa Muhammad. Kabulkan doa Rasulullah. Emang apa doanya? Ya itu tadi. Aizal Islama bi ahadil atau bi ihdal umaraini. Terus kemudian Umar minta diantarkan kepada Nabi Muhammad di rumahnya Arqam. Ya, di tepi kota Mekah ada sebuah rumah biasa dijadikan base campnya begitu. Nah, di situ ketika Umar datang, para sahabat itu sudah siaga itu. Nah, Rasulullah tanya, siapa yang datang? Umar. Wahai Rasulullah, kalau dia masuk kita bunuh bersama-sama itu. Karena asumsinya kasih masih mau ribut ini. Nah, tapi Rasul mengatakan enggak. Rasulullah tampaknya sudah tahu, dan ketika Umar masuk itu dia dalam kondisi bersahadat. Makanya kemudian geger itu kaum muslimin geger karena betul-betul yang didoakan Nabi itu terjadi. Dan Umar itu ketika masuk Islam pertama itu ya tadi sampaikan ke tukang gosip, bilang ke orang-orang saya masuk Islam itu. Bahkan kemudian di tiang bolong dia bilang saya masuk Islam, kalian mau apa itu? Dan keberaniannya luar biasa. Maka kemudian dia sempat dihajar dan ditempelengi orang-orang, tapi badannya besar mau apa? Ya, meskipun kemudian dikatakan itu sampai lama itu dia legel itu suwi itu. Sampai Umar saja ngos-ngosan itu, karena diajar orang banyak itu. Ya, tapi karena memang badannya kuat kan, kokoh itu ya nggak tumbang-tumbang itu. Itu dia. Dan yang terang-terangan juga ketika hijrah kan Umar juga kan. Kalimatnya kan kita kenal sekali kan, fenomenal itu. Dia bilang, siapa yang mau
anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, ya silahkan halangi saya gitu. Ini luar biasa, yaitu keberanian yang mengagumkan. Makanya kemudian di antara bagian dari akhlak mulia itu adalah keberanian, asy-syaja'ah. Ya, itu bagian dari kalau di Muhammadiyah itu dulu ada seorang murid Kiai Dahlan yang juga pemberaninya macam itu, namanya Kiai Suja, namanya dari syaja'ah ya. Kiai Suja itu kakaknya Fahrudin, kakaknya Ki Bagus ya. Nah, itu yang kemudian di depan orang-orang itu dia bilang saya mau buat rumah sakit itu, wong udah kaget itu, tenane itu. Itu orang-orang itu sudah meragukannya, tapi Kiai Dahlan ya biasa saja dan dibuktikan kan. Saat itu tahun 1923 PKU Muhammadiyah itu berdiri kan, yang di kota itu dokternya dari Belanda itu negosiasinya bagus tuh. Pemerintah Belanda itu bilang kalau kalian mau buat rumah sakit dananya dari mana? Ya dari Anda. Itu ya dari Anda ngasih misionaris ya kami dikasih dong. Nah, dokternya ya dari Anda juga itu. Jadi kendel tenan tuh. Dapatlah duit untuk bangun rumah sakit dan dokternya juga. Ya, itu dia. Dan kemudian buat biro haji. Ya, Kiai Suja itu termasuk yang mendirikan biro haji. Yang termasuk punya biografi pertama Kiai Dahlan itu ya beliau, yang punya catatan pribadi tentang Kiai Dahlan itu ya Kiai Suja ini. Ya, dia sudah diterbitkan ulang, jadi yang pengen baca biografi Kiai Dahlan itu ada di situ. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, nakhtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.